Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Mestinya, logisnya, hari ini adalah era baru. Pasukan yang selama ini selalu mengintai di media sosial yang sering disebut sebagai buzzer sudah berakhir. Karena dilihat dari berbagai sudut pandang, dari berbagai analisa, tampak Prabowo hari ini tidak menggunakan buzzer seperti Jokowi menggunakan buzzer. Ya, menggunakan dana negara tempo hari sering kita ulas untuk melawan pihak-pihak yang mengkritik. Tapi hari ini kita melihat, syukur alhamdulillah, Prabowo terbuka, mengundang berbagai media meskipun tidak semua, ya. Mengundang juga Rocky Gerung, Refli Harun. Ini saya kira babak baru era kepemimpinan Prabowo dengan latar belakang militer, tapi mengedepankan pendekatan yang merangkul semua pihak, termasuk Megawati. Maka, apakah hari ini adalah eranya membersihkan model-model yang kampungan? Era kampungan, membersihkan para buzzer, kalau perlu dibersihkannya pakai bakiak. Jadi ilustrasi gambar ini menunjukkan sebuah artikel dari rmol.id yang menggambarkan bahwa Prabowo berbeda, jelas berbeda dengan Jokowi. Cara-caranya, pola-polanya, dan sebagainya. Tentu tidak bisa kita sebut sebagai sebuah langkah yang 180 derajat, karena masih ada yang masih kita tunggu dari gerakan-gerakan Prabowo Subianto untuk membaikkan negeri ini. Kita simak mulai dari artikel yang pertama. Prabowo tak pakai buzzer, beda dengan Jokowi. Laporan Widodo Bogiarto. Memasuki era 6 bulan pemerintahannya Prabowo Subianto, beragam isu kerap menghadang pemerintahan Prabowo, namun berhasil diatasi dengan baik. Pegiat media sosial Dr. T. Fauzia Tiasumah atau Dr. Tifa menilai perbedaan mencolok gaya pemerintahan Prabowo dengan Jokowi adalah terkait pemanfaatan jasa buzzer alias pendengung. Pemerintahan Prabowo tidak menggunakan buzzer-buzzer kampungan, katro, bahasa jorok, Islamofobia seperti selama ini dipekerjakan 10 tahun, ujar Dr. Tifa melalui akun X pribadinya yang dikutip Kamis hari ini. Ya, kita merasakan sekali ya, media-media, para tokoh-tokoh, bagaimana serangan-serangan buzzer itu membabi buta, menyerang siapapun yang mencoba mengkritisi. Padahal kritik adalah obat. Jadi obat itu ditolak mentah-mentah oleh pemerintahannya Joko Widodo. Nah, jadi kalau ada sisa-sisa buzzer jorok di komentar, lebih baik Anda euthanasia saja pakai bakiak katanya. Makanya tadi di ilustrasinya ada gambar bakiak. Jangan biarkan mereka berkeliaran. Dan dari pandangan Dr. Tifa, para buzzer bayaran tersebut sejauh ini masih setia menjaga Jokowi dan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Tapi sebentar lagi juga sudah pada pulang kampung tanpa dibayar. Ya, pesta selalu ada usainya. Kebohongan akan selalu menyisakan celah-celah untuk kita bisa meminta pertanggungjawabannya. Ya. Kejahatan tidak ada yang sempurna. Maka di sisi ini kita melihat bahwa apakah yang langkah-langkah yang sedang dilakukan Prabowo hari ini adalah juga upaya untuk lepas dari cengkeraman geng Solo? Ini menarik nih. Ada dari
channel Seru TV. Kata siapa lepas dari geng Solo? Ini kan harapan rakyat, tapi jauh panggang dari api. Oke, diskusi kita belum selesai. Ini masih pembukaan. Nanti kita akan coba ulas apa yang diharapkan oleh Seru TV ini. Buzzer dibasmi, pengangguran nambah dong. Lah, ini efeknya memang betul juga ya. Tapi enggak apa-apa lah. Mereka kalau kreatif kan bisa mencari cara-cara yang lain. Buzzer dibersihkan, mempertanyakan ya. Baguslah kalau beliau undang RG dan RH. Ya sudah ada ya. Itu sudah ditayangkan oleh berbagai media mainstream. Refli Harun, Rocky Gerung, terutama saya kira bukan hanya dua orang itu saja yang perlu kemudian bertemu dengan Prabowo Subianto. Bang Said Didu misalkan ya, Pak Rizal Fadila, itu adalah tokoh-tokoh yang selayaknya diundang untuk mendapatkan sudut pandang yang lain agar pemahaman rezim ini menyeluruh dari berbagai sudut pandang. Saya kira begitu. Maka kita melihat juga ini apa namanya ya, gambaran dari rekam jejak yang terus dipantau oleh netizen. Bahkan di Januari kemarin sempat ada kabar juga bahwa buzzer Jokowi siap serang Prabowo kalau IKN di stop. Memang masih ada, betul. Dr. Tifa juga tadi mengatakan begitu. Memang masih ada, tapi tidak sebanyak tempo hari dan sering juga masuk ke video-video yang ini. Prabowo diprediksi akan menghadapi tekanan besar dari pendukung dan buzzer Jokowi kalau memutuskan untuk menghentikan IKN di Penajam Pasir. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut para pendukung Jokowi kemungkinan akan menuding Prabowo ingkar janji karena sebelumnya menyatakan akan melanjutkan proyek-proyek infrastruktur pemerintahan sebelumnya. Ini apa senjata yang mereka pakai. Namun Rocky menekankan bahwa janji politik seringkali bersifat kontekstual, justru menyetop IKN lebih rasional dalam pengelolaan anggaran negara. Jadi Prabowo kelihatannya sangat rasional untuk mengatakan infrastruktur tidak bisa diteruskan, bahwa PSN pasti akan dievaluasi. Dan sudah, ini pernyataan Rocky di bulan Januari, hari ini sudah terbukti. Ya, PIK 2 dicabut dari PSN, beberapa tempat juga sudah dicabut. Mudah-mudahan ini dilanjutkan terus karena harapan rakyat tentu tidak hanya berhenti di gebrakan pertama, tapi ada konsistensi. Nah, jika Prabowo terus melanjutkan proyek IKN, ini akan membuatnya terlihat seperti anak buah Jokowi. Prabowo pun akan kehilangan identitas sebagai pemimpin. Ada pemimpin negarawan, ada pemimpin boneka. Ya, tentu kita berharap Prabowo ini pemimpin yang negarawan, bukan pemimpin boneka yang dikendalikan oleh oligarki. Maka Prabowo akan tumbuh dengan ide dia sendiri, yakni ide kerakyatan, sehingga menempatkan rakyat lebih awal daripada seluruh bayang-bayang kemewahan infrastruktur yang dibayangkan Jokowi. Nah, di sisi lain, ini juga menarik pernyataan Said Didu, ya, bahwa upaya-upaya untuk merekatkan berbagai elemen bangsa, kemarin sudah dilihat kita, Prabowo mengumpulkan media-media, kemudian berkunjung ke Teguh Umar, ke rumahnya Megawati, kemudian menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Rocky Gerung, Refli Harun, dan kawan-kawan. Ini bukti bahwa bisa jadi kalau ini berhasil, nanti Prabowo akan dikenang sebagai presiden yang menyatukan. Nah, begitu ya. Nah, maka Said Didu berharap Prabowo terbebas dari geng Solo. Aktivis senior Muhammad Said Didu menanggapi foto pertemuan antara Prabowo dengan Megawati yang viral. Said Didu berharap foto pertemuan itu menjadi simbol terbebasnya Prabowo dari geng Solo, oligarki, dan parcok. Berharap tepat 6 bulan Presiden Prabowo berkuasa 20 April, 10 hari lagi ya, terjadi perubahan besar yang memberikan harapan perbaikan, kata Said Didu dikutip dari akun media X pribadinya kemarin Rabu. Karena kita lihat kemarin upaya-upaya yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh mempertemukan Prabowo dan Megawati sudah berhasil, dan kita akan lihat ini silaturahmi yang mudah-mudahan membuat Indonesia semakin solid ya. Tapi selalu ada tapi ya. Tapi anasin-anasin negatif yang harus dihilangkan. Nah, mudah-mudahan harapan Said Didu ini
bahwa pertemuan ini, karena kita tahu bagaimana konflik terbesar barangkali dalam hidup Megawati hari ini, ya keberadaan Jokowi, ya, yang dia tidak, ya mungkin tidak mau lagi bertemu, ya.